Jadi kebenaran makan Paskah babak ketiga tadi diuraikan oleh Yesus seusai makan Paskah waktu itu. Seusai makan Paskah. Jadi bukan hanya pada ayat 22 sampai 27, tapi ayat 28, 29 dan 30. Ini kebenarannya yang Yesus inginkan. Ini tidak pernah kita baca dalam acara-acara ritual-ritual di gereja kita. Nah, inilah kebenarannya saya bacakan bagi kita. Kamu yang tetap tinggal bersama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu, saya coret hak itu. Di dalam Alkitab yang resmi berbahasa Inggris dan bahasa Yunani, aku menentukan kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Dan apa bentuk kerajaan itu? Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Kegenapan dari perjamuan malam oleh Yesus pada Lukas pasal 22, kegenapannya disampaikan pada 3 ayat ini. Dan inilah yang perlu kita mengerti. Dan sesudah mengerti, kita melakukannya. Kamu yang tetap tinggal bersama dengan aku. Ini gambaran dari persekutuan yang akrab dan bisa jadi lebih akrab lagi daripada yang biasa kita kenal. Nah, Yesus, aku di sini sekarang adalah roh. Berarti yang dimaksudkan oleh Yesus tetap tinggal bersama dengan aku, itu adalah persenyawaan roh Kristus dengan roh kita masing-masing. Dan itulah yang kadang-kadang dipakai oleh hamba Tuhan bahasa Inggris, the true Holy Communion, the true yang sebenarnya, yang sekarang berlangsung di tengah umat Kristiani adalah perjamuan kudus yang hanya bangsa dan akal sehat mengatakan makan Paskah bersama Yesus berlangsung secara kegerakan rohani, bukan sekedar kerja jasmani. Dan termasuk ini akan kita bahas nanti lebih jelas lagi. Tetapi kalimat Yesus itu menjadi sangat penting, menghakimi kedua belas suku Israel. Sekarang kita menghakimi kedua belas suku Israel. Bangsa Yahudi, bangsa Israel, yang kalian sembah itu adalah ilah yang pilih kasih. Berarti dia bukan yang Maha Pencipta. Bertobat. Jadi Yesus menyampaikan kalimat-kalimatnya dan semua ada maknanya penting, termasuk menghakimi kedua belas suku Israel. Saudara dan saya yang sudah masuk ke dalam pergaulan akrab dengan Tuhan Yesus, diberi kesempatan menghakimi. Kelanjutannya kembali kepada makan dan minum bersama Yesus. Ketika Yesus akan makan dan minum bersama dengan aku dalam kerajaanku, Yesus sedang berbicara dalam wawasan rohani. Menjadi pertanyaan, apa makna fisik dari sabda ini? Makan dan minum semeja dengan Yesus. Yesus adalah roh. Dalam kerajaan Tuhan adalah roh, Yesus adalah roh, maka kita harus berbicara tentang kawasan roh. Ada kawasan fisik di pasal. Maka semuanya ini istilah ini ada pengertian di dalam kawasan roh, bukan di dalam kawasan fisik, tetapi ada maknanya di dalam fisik yang harus terjadi untuk itu dapat dilaksanakan. Apa makna fisiknya? Makan, apa makna fisiknya? Minum, apa makna fisiknya? Semeja, apa makna fisiknya? Semua harus dipelajari supaya kita mengerti.
dan kerajaan di bumi, dan kita pelaksana dari kerajaan itu. Kembali lagi, kita harus mengerti istilah-istilah khas yang Yesus ucapkan. Saya bacakan Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Istilah tidur, apa maknanya dalam pikiran Yesus? Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, dia akan sembuh. Salah mengerti, karena mereka memahami tidur dalam arti fisik. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ya tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi tidur dalam istilah Yesus. Pada saat itu yang maksudkan mati. Lagi-lagi kawasan roh dan kawasan fisik harus diperhatikan. Tertidur berarti mati secara fisik. Mari bagian yang kedua, harus mengerti istilah khas Yesus. Lukas 9 ayat 60. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan surga di mana-mana. Lagi-lagi kita harus terus melihat kawasan roh dan kawasan fisik. Orang mati rohani akan menguburkan orang mati fisik. Sekali lagi, orang mati rohani akan menguburkan orang mati fisik. Dan Yesus katakan, jangan lakukan itu. Itu pekerjaan orang mati rohani. Maka kaum Injil tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan mayat, urusan kuburan. Tidak perlu kita sibukkan ini lagi. Orang tua saya meninggal tahun 1976 dan 1979. Saya hanya antarkan ke makam mereka, sesudah itu selamat jalan ke surga. Tidak butuh lagi saya pergi ke makam, karena mereka tidak ada lagi di dalam makam. Dia adalah sabda Yesus yang tidak dimengerti oleh banyak pengikut Yesus. Sekarang kegenapan makan Paskahnya Yesus, sudah kita mengerti istilah-istilah khusus itu. Istilah khusus Yesus tetap makan. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka makanan murid-murid Yesus adalah serupa dengan itu, melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa atau Kristus yang mengutus murid dan menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Rekan-rekan dari kaum Injil, perhatikanlah apakah pekerjaan yang Tuhan Yesus percayakan kepada saudara. Selesaikanlah itu secara tuntas. Itu berarti Anda sedang makan bersama Yesus. Makan tanpa roti, tanpa lauk, tetapi dalam kegiatan rohani yang jelas, tegas disampaikan oleh Yesus. Istilah yang khas Yesus tentang ini, Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, ini pembicaranya dengan perempuan di pinggir sungai. Barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apa artinya minum? Artinya minum apa? Dia minum air hidup. Karena air hiduplah yang bisa menjadi mata air di dalam batin kita masing-masing. Air hidup itu yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itulah Roh Kudus. Jadi makan, melakukan pekerjaan yang Tuhan tetapkan, Roh Kudus menerimanya dari Tuhan Yesus untuk mampu kita menyelesaikan pekerjaan yang
dan melakukannya, menuntaskannya. Karena dengan demikianlah kita menghargai, menghormati, melayani Tuhan Yesus. Berarti kita sekalian. Sesudah kita mengerti semuanya ini, dengan sedih hati saya harus katakan, apa yang terjadi pada perjamuan kudus di gereja-gereja itu hanyalah ilusi, bukan kegenapan, bukan realita. Makannya realita, tapi hanya secuil roti yang tidak mengenyangkan. Minumnya realita, tapi hanya satu bidal anggur yang bahkan belum bisa mengisi penuh perut kita, tidak memuaskan kehausan kita. Itu yang terjadi, itu ilusi. Dan gambarannya adalah saya sudah dapat sejak saya masih muda. Kami datang dari keluarga yang ekonomi ala kadarnya, bukan ekonomi yang kuat. Di depan rumah ada saja, utamanya waktu lebaran, orang-orang pasang kembang api. Mereka itu punya uang untuk membeli kembang api. Saya tidak punya uang. Lalu apa daya? Saya pergi ke dapur, saya ambil satu lidinya mama saya. Ma, saya minta satu lidi ya, satu lembar. Ambillah, tapi sudah makin tipis itu sama kita kan. Lalu saya pegang satu lidi di belakang kepala saya, menunjuk ke atas. Lalu saya bisa ngomong sama teman-teman. Lihat aku lagi main kembang api. Saya pegang di kembang apinya. Ya. Apinya di tetangga sana, lihat ada api memancar-mancar. Itulah permainan anak-anak orang miskin, main kembang api, dan dia tidak mampu membelinya, puas dengan lidi sana. Itulah yang terjadi di gereja. Puas dengan roti secuil dan anggur satu bidang. Tetapi makan Paskah dalam kerajaan surga itu adalah realitas praktek lapangan. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Untuk lebih jelasnya saya ulang. Apa itu makan? Melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaan. Apa itu minum? Minum air hidup. Minum air beroleh Roh Kudus. Dan dengan itu boleh kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tetapkan bagi kita masing-masing. Jadi rekan-rekan dari kaum Injil, janganlah saudara berhenti setengah jalan. Itu sangat menyedihkan bagi Tuhan Yesus dan efeknya juga menyedihkan bagi saudara sendiri. Kita maju. Sekarang kita masuk ke dalam misteri perjamuan Yesus. Perjamuan malam itu adalah misteri. Begitu misterinya sehingga apa? Sehingga apa arti kata misteri? Misteri secara kamus mengatakan sesuatu yang dirahasiakan sehingga pembaca misteri itu tidak akan mengerti kecuali kalau sudah diberitahu oleh penulis misteri. Itu yang terjadi pada setiap kali saudara membuka buku misteri atau cerita detektif dan sebagainya. Itu juga yang terjadi dengan misteri perjamuan kudus, perjamuan Paskah Yesus masa saya. Ada 3 babak dalam perjamuan Yesus. Cawan sebelum makan, ayat 17 dan 18. Lalu makan, Yesus memecahkan roti pada ayat 19, dibagi-bagi kepada murid-muridnya. Makan sampai kenyang. Dan gereja-gereja tidak menyelenggarakan babak yang ketiga. Mereka hanya selenggarakan 2 babak yang selesai. Meniru yang ini. Bukan hakikat yang benar. Kaum Injil melakukan cawan dan makan sampai kenyang. Itu kita namakan perjamuan kasih. Sampai kenyang. Dan cawan sesudah makan, itu yang kita kerjakan di luar ruangan pertemuan. Cawan sesudah makan adalah yang ini yang tadi. Ini. Cawan sesudah makan. Itulah bedanya kaum Injil dengan gereja-gereja.
Mari kita melaksanakan senantiasa. Di Wisma Kembali ini kita pada harinya hari puasa. Kita selalu makan dengan 1 bulan sekali pada awal bulan. Kita bebas makan. Tidak harus dicampur, diatur dari sorga sana. Demikian juga dibuat oleh Yesus dengan cawan sebelum makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Berarti apa? Perjanjian darah. Jadi waktu Yesus katakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Ada perjanjian, darahku aku curahkan buat kamu. Kamu masuk ke dalam perjanjian baru, maka darahmu juga harus tercurah dalam kadar yang ditetapkan oleh raja. Itulah perjanjian darah yang tidak pernah dibahas di gereja. Lihatlah apa yang si Yudas katakan, apa yang terjadi atas dirinya Yudas. Yohanes 13:21. Setelah Yesus berkata demikian, dia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Kepada murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata, hanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus. Di sini Yesus bermain-main dengan isyarat, bukan dengan kalimat-kalimat yang jelas. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti babak kedua, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Yudas pergi keluar. Berarti apa? Yudas tidak ikut pada babak ketiga. Yudas tidak ikut meminum anggur sesudah makan. Cawan sesudah makan. Berarti dia tidak terikut dalam perjanjian darah. Supaya jelas bagi kita. Semuanya sudah tertata baik di dalam rekaman tentang Injil. Oleh Roh Kudus yang adalah pikiran Kristus. Yudas satu orang tidak ikut dalam perjanjian. Yang lain-lain ikut. Perjanjian darah. Itulah misteri yang disampaikan oleh Yesus melalui pemaparan pada Lukas pasal 22 kali yang dilengkapi oleh kitab Yohanes. Yudas menerima roti itu babak 2. Sebelum masuk babak 3, Yudas sudah dirasuk iblis. Dari Yohanes 13 ayat 26-27. Jadi Yudas tidak ikut dalam perjanjian darah. Berkhianat. Dan inilah perjanjian darah. Darah Yesus tercurah, darah murid juga akan dia izinkan tercurah. Murid lainnya selain Yudas. Artinya rasul yang 12 itu minus Yudas. Kendati timbul tenggelam rohaninya. Seusai makan Paskah jadi berbeda. Di kemudian hari 12 orang semua berkorban darah, bahkan nyawa. Semuanya meninggal demi Injil. Termasuk Yohanes yang melewati sisa nasi. Cuma khusus tentang Yohanes. Tuhan memegang nyawanya. Dia dalam menurut catatan tradisi, Yohanes itu sempat disiksa, dibenamkan ke dalam minyak panas yang mendidih. Tetapi oleh keajaiban Tuhan, dia masih bisa selamat, nyawanya tidak hilang, dan dia tercatat bisa hidup sampai hari tua di Pulau Patmos. Kenapa diselamatkan oleh Tuhan? Berarti Tuhan butuhkan Yohanes
untuk menuliskan kitab Wahyu. Dia tuliskan itu dari Pulau Patmos. Jadi karena Yohanes itu dibutuhkan oleh Tuhan, maka nyawanya diamankan sampai dia meninggal di hari Tuhan. Itu yang terjadi. Sejatinya martir itu bermakna mengucurkan darah demi Injil, atau mengorbankan nyawa demi Injil. Jangan percaya kepada bualan sebagai hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang penampilannya hebat, dia katakan supaya lebih hebat lagi, saya siap menjadi martir. Martir itu bukan kesiapan seseorang. Martir itu harus inisiatif dari Tuhan Yesus. Lalu ditawarkan, nah, apakah kau siap? Kalau tidak siap, Tuhan Yesus tidak memaksa. Martir yang pertama adalah Stefanus. Sesudah Yesus sendiri tentu. Lalu Paulus juga mati. 12 rasul itu semua mati. Ada ribuan martir terdapat di sepanjang jalan. Saudara-saudara boleh mendapat kopi gratis. Buku The Book of Martyrs. Buku gratis di Google. Silakan di-download, lumayan 350 halaman, karena ada jutaan martir di sepanjang zaman disiksa oleh pihak-pihak yang mengaku pengikut Yesus, termasuk itu juga di Indonesia. Dan di Tanah Batak ada martir, di Tanah Toraja ada martir, di Tanah Dayak ada martir. Dan satu kejadian yang khas. Penginjil yang pertama ke Tanah Dayak, dia mengangkat saudara dengan berkuasa tertentu. Artinya apa? Darah bisa jadi diiris lengannya sedikit, diiris lengannya berkuasa sedikit, lalu darahnya dipadukan. Pada abad ke-20 dan seterusnya, saya harus terus terang dalam hal ini. Saya pribadi sudah mengalami sejak tahun 1986 kami sempat hampir mati dalam kecelakaan dalam suatu perjalanan ke Batu Mara. Satu keluarga, saya, istri dan anak-anak mengendarai mobil Daihatsu minibus, tetapi saya mengambil jalan dari Solo menyeberang ke Magetan. Itu jalan penurunan sangat dahsyat di tepi Gunung Raung, sehingga dalam keadaan menurun dahsyat saya main personal buat seperti biasa. Pada saat kendaraan makin lama makin cepat, saya injak dalam sekuat tenaga, tidak bisa berkurang. Sambil saya sudah khawatir, kalau saya injak dengan sekuat tenaga bisa jeblos remnya, oh mati kan. Saya sudah mulai menoleh ke kiri. Di sebelah kiri ada dinding, lalu parit, lalu jalan, di sebelah kanannya tebing. Jadi saya tidak bertindak tepat sampai hati ini sudah berdoa. Istri dan anak-anak mereka tidak tahu, sebagian yang tidur. Saya sudah siap akan membawa mobil itu ke kiri, memepetkan ke dinding itu supaya di sana terjadi pergesekan kuat sebagai tambahan energi. Tetapi itu tidak terjadi karena sambil merencanakan itu, saya juga melihat ke kiri. Kalau di kiri sini ada, maksud saya ke kanan. Kalau di kanan saya ada jalanan atau dataran sedikit, saya akan masuk ke situ, injak rem dan berhenti. Puji Tuhan, pada saat itu saya melihat ada jalanan itu sepertinya terbuka untuk mobil yang saling bersilakan. Rata di situ ada 20 meter. Saya belok ke kanan sedikit, injak rem kuat bisa berhenti. Kenapa saudara? Kalau tidak terjadi pertolongan Tuhan itu, kami sekeluarga akan habis di sana.
di pinggir gunung Lawu. Dan orang-orang tahu apa isinya gunung Lawu itu. Penunggunya ditambah naik-naik. Pada tahun 98, saya hampir mati oleh orang-orang pesantren ini itu. 2 kali saya dihakimi di kelurahan. Kantor kelurahan itu penuh dengan massa yang tidak suka akan kemah goa yang kami bangun. Mereka tidak suka ada kemah goa. Karena ada orang-orang penduduk setempat yang jadi ikut Yesus melalui pergaulan dengan kami. Dan pada satu peristiwa itu juga pada tahun 90-an, saya harus memusnahkan 7 bilah keris. 7 bilah keris yang diserahkan oleh seorang ibu-ibu yang kaya, pemilik pabrik tes Sarimani. Dia serahkan 7 bilah keris untuk saya musnahkan. Dan saya harus pakai gerinda tangan, bukan gerinda dulu. Kita tahu gerinda tangan cukup berat. Dan kerisnya itu ada yang besar-besar. Waktu saya potong sebuah sebilah demi sebilah, ada keris yang meleset dari tangan saya, lalu menusuk tangan saya, keluar darah. Pada saat itu ada bisikan jahat di dalam hati saya, wah bisa mati. Sebab keris-keris ini sudah ada racunnya, sudah ada minta tumbal, minta darah. Saya jawab suara jahat itu dengan mengatakan, iya Pak Ustaz, aku ditutup oleh Tuhan Yesus dan saya selamat. Jadi darah saya memang tercucur di situ. Mungkin hanya bilangan mililiter saja, tapi sudah tercucur. Dan sejak saat itu saya mengerti bahwa saya sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Makanya saya lolos. Peristiwa itu terjadi pada awal tahun 1990. Peristiwa mau dibunuh oleh orang-orang lain beriman asing 2 kali terjadi pada tahun 98. Maka saya mengerti Tuhan sudah memegang nyawaku. Dia butuhkan saya untuk suatu tugas. Dan hari-hari ini baru saya mengerti apa tugas itu. Seperti halnya Yohanes Pembaptis dibutuhkan oleh Tuhan untuk menuliskan kitab Wahyu. Saya dibutuhkan oleh Tuhan untuk mengajarkan tentang Injil Kerajaan Sorga, membangun Kerajaan Sorga di Indonesia ini paling kurang mengawalinya. Dan sekarang saya harus dibebani lagi untuk melakukan kampanye tentang Tuhan yang Esa. Maka usia saya masih dipanjangkan. Tahun ini saya menginjak usia 80. Ayahku meninggal usia 76. Ibuku meninggal usia 76. Tetapi saya melewati mereka. Yang kedua, martir pada abad ke-20 dan 21. Saudara Anton Bawengan yang sudah meninggal dunia. Saya berani bercerita begini karena dia sudah mempersaksikannya secara umum di persekutuan kita, juga di gospel camp kemarin, bahwa dalam pengadilan yang berlangsung di Temanggung pada tahun 2011 dalam kaya terjadi huru-hara yang dahsyat. Ruangan pengadilan itu digeruduk oleh massa, lalu hakim segera menghentikan persidangan. Anton keluar dari situ, tetapi massa berhasil mengeroyok dia, memukulnya, lalu dia terjatuh ke aspal. Pada detik itu dia mendengar satu suara, masih maukah kamu melayani aku? Atau sudah selesai? Dia jawab, maka 4 orang polisi mengangkat tangannya, mengangkat tubuhnya, dinaikkan ke atas barakuda yang memang sudah menanti di situ, mengamankan saudara Anton. Kepadanya dikembalikan kacamatanya yang terinjak-injak dengan pengolahan itu, bertepatan dari plastik masih bisa dilurus-luruskan, dan pada akhirnya dia harus masuk penjara dengan kondisi 5 tahun.